Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya yang telah memberi kesempatan untuk presentasi meskipun secara virtual. Perkenalkan, saya Muhammad Fadilan Nur Rahman. Nama saya Syafaziyana Ardila. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi hidrologi tentang perhitungan hujan wilayah rata-rata, perkiraan data yang hilang, dan penggabungan data antar stasiun. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya disclaimer dulu bahwasannya perhitungan hujan wilayah rata-rata saya akan bahas secara global karena kelompok berikutnya yang akan membahas secara jelas. Baik, langsung saja. Perhitungan hujan wilayah rata-rata. Hujan adalah rangkaian proses presipitasi cairan, yaitu fenomena alam terjadinya kondensasi uap air pada atmosfer yang mengalami penambahan uap air dan pendinginan, kemudian mengalami tabrakan satu sama lain sehingga menjadi sebuah peristiwa yang disebut hujan. Terdapat beberapa metode untuk melakukan perkiraan curah hujan. Ada 5 unsur yang perlu ditinjau untuk menentukan apakah curah hujan pada satu wilayah tertentu akan sama dampaknya bila dibandingkan dengan curah hujan pada wilayah lain dalam kawasan tropik. Unsur-unsur tersebut yaitu intensitas laju hujan, durasi curah hujan, ketinggian curah hujan, frekuensi periode curah hujan, dan cakupan wilayah curah hujan. Perhitungan hujan wilayah rata-rata memiliki beberapa metode untuk mengerjakannya sebagai berikut. 1. Metode aritmatik. Metode ini adalah metode yang paling mudah dan sederhana. Caranya mudah. Jumlah hujan di setiap stasiun hujan dibagi dengan jumlah stasiun hujan, atau dengan kata lain kita tinggal mencari rata-ratanya saja. Kelemahan metode ini adalah tidak terlalu teliti. Jadi biasanya metode ini digunakan jika penyebaran hujannya merata atau hujan tidak terlalu bervariasi. Metode yang kedua yaitu metode polygon Thiessen. Metode ini dilakukan apabila penyebaran hujannya tidak merata dan bervariasi. Namun metode ini relatif lebih rumit, tapi metode ini cukup akurat. Caranya sebagai berikut. Gambar stasiun hujan ABCD di peta DAS. Generate polygon Thiessen dengan software GIS secara otomatis dengan input adalah titik-titik stasiun. Hitung luas tiap poligon. Menghitung luas ini memakai software GIS seperti ArcGIS atau QGIS. Luas tiap poligon dikalikan dengan kedalaman hujan di tiap poligon. Hasil jumlah hitungan tersebut kemudian dibagi dengan total luas daerah yang ditinjau. Yang ketiga yaitu metode isoyat. Metode isoyat ini tidak jauh berbeda dengan polygon Thiessen. Hanya saja luasnya diperoleh dengan cara membentuk garis-garis hasil interpolasi nilai kedalaman hujan antar stasiun hujan. Ini tidak bisa digenerate secara otomatis dengan software GIS. Lemahnya jika dalam satu DAS jumlah stasiun hujannya terlalu sedikit, interpolasinya akan menghasilkan data yang tidak bagus. Perkiraan data hujan yang hilang. Data yang ideal adalah data yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Pada praktek lapangan sering dijumpai adanya data hujan yang tidak lengkap atau hilang. Hal ini disebabkan oleh yang pertama ada alat ukur yang rusak, pengamatan stasiun hujan yang berhalangan, yang ketiga ada data pencatatan hujan yang hilang. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memperkirakan data hujan yang hilang, yaitu yang pertama ada metode normal ratio method, yang kedua ada metode inverted square distance, yang ketiga ada rata-rata asal bar, dan yang keempat ada metode Cantor Amerika Serikat. Yang pertama kita akan mempelajari tentang normal ratio method. Pada tahun 1958, Lindsley, Kohler, dan Paulus menyarankan satu metode yaitu normal ratio method dengan rumus yang ada di tabel.
Keterangannya ada DX merupakan data tinggi hujan harian maksimum di stasiun X. N merupakan jumlah stasiun di sekitar X untuk mencari data di X. DI merupakan data hujan harian maksimum di stasiun Y. ANX merupakan tinggi hujan rata-rata tahunan di stasiun X, dan ANX merupakan tinggi hujan rata-rata tahunan di sekitar X. Selanjutnya ada metode inverse square distance. Persamaan yang digunakan dalam metode inverse square distance adalah PX P1 per L1 pangkat 2 ditambah P2 L2 pangkat 2 ditambah P3 per L3 pangkat 2 dibagi dengan 1 per L1 pangkat 2 ditambah 1 per L2 pangkat 2 dan ditambah 1 per L3 pangkat 2 dan seterusnya. P itu merupakan curah hujan yang diperkirakan pada stasiun X, dan P1 merupakan curah hujan pada stasiun yang ada di sekitar X. Jadi kalau P1 berarti itu stasiun 1 dan P2 merupakan stasiun 2. L merupakan jarak dari stasiun X ke stasiun sekitar. Jadi kalau L1 berarti jarak dari stasiun X ke P1 yaitu stasiun 1. Dan seterusnya PN atau LN itu kenapa kok ditulis kayak gitu? Karena misalkan di stasiun X ada beberapa stasiun yang terdekat yaitu 6, maka yang ditulis juga harus 6, P1 sampai P6 dan L1 sampai L6. Selanjutnya ada rata-rata aljabar. Persamaan yang mudah. Rata-rata aljabar digunakan apabila kekurangan data kurang dari 10%, hanya kurang dari 10% dan tidak lebih. Rumusnya ada di tabel. XA sama dengan XA per XB dikali XB. XA kecil merupakan rata-rata hujan tahunan di stasiun A di tahun tertentu. Sedangkan XA besar itu merupakan tahun sekarang. Sama, untuk XB-nya juga rata-rata hujan tahunan di stasiun B di tahun tertentu. Kalau XB-nya rata-rata tahun sekarang. Jadi ini kalau pakai ini kita bisa mencari data hujan yang hilang beberapa tahun yang lalu atau beberapa tahun terdekat dengan syarat kurang dari 10% data yang hilangnya. Selanjutnya yang terakhir ada metode kantor cuaca Amerika Serikat. Metode ini memerlukan data dari 4 pos hujan sebagai pos index station, yang misalnya pos hujan A, B, C, dan D yang beralokasi di sekeliling pos hujan X yang diperkirakan data hujannya yang dicari ya. Bila pos indeks itu lokasinya berada di setiap kuadran dari garis yang menghubungkan utara, selatan, dan timur barat melalui titik pusat di pos hujan X, persamaannya yaitu ada di tabel dengan keterangan HX merupakan tebal hujan di pos X yang akan diperkirakan, HI merupakan tebal hujan di pos A, B, dan C, D. LI merupakan jarak pos A, B, C, dan D terhadap pos X. Slide selanjutnya ini ada contoh soal menggunakan metode inverse. Data curah tahunan di stasiun X pada tahun 2022 hilang. Perkirakanlah curah hujan di stasiun X dengan menggunakan 3 informasi data dari 3 stasiun terdekat. Koordinat stasiun terdekat dan curah hujannya disajikan pada tabel. Itu ada keterangannya juga. Yang pertama ada nama stasiun, ada stasiun X yang datanya hilang, ada stasiun 1, 2, dan 3 yaitu stasiun terdekat. Yang kedua ada koordinat. Yang ketiga ada jarak stasiun yaitu L. Yang keempat ada curah hujan tahunan yaitu P. Lah, bagaimana untuk menemukan jarak stasiunnya? Di sini kita harus melihat koordinatnya pada Google Earth. Nanti kita masukkan dari mana, misalkan dari stasiun X ke stasiun X ke stasiun 1, kita masukkan koordinatnya. Yang atas itu koordinat, yang bawah itu bintangnya. Nanti keluar sendiri berapa jaraknya, kita tinggal tarik garis. Karena saya nggak bisa ngasih contoh soalnya tidak bisa diakses. Nih jawabannya dari contoh soal. PX sama dengan P1 per L2 ditambah P2 per L2 pangkat 2 ditambah P3 per L3 pangkat 2 dibagi dengan 1 per jarak yang
Stasiun pertama, kedua, dan ketiga. Kita masukkan nilainya, ada 1230 dibagi 30,2 pangkat 2 ditambah 1350 dibagi 25,4 pangkat 2 ditambah 1270 dibagi 21,6 pangkat 2 dibagi dengan jaraknya 1 per jarak pangkat 2 yaitu 1 per 30,2 pangkat 2 ditambah 1 per 25,4 pangkat 2 ditambah 1 per 21,6 pangkat 2 dan ketemu hasilnya ada 1286,73 mm. Jadi perkiraan data hujan yang hilang pada stasiun X 1286,73 mm. Udah kan? Untuk selanjutnya ini ada contoh grafik rata-rata curah hujan di bulanan dari Kota Palu tahun 2004 sampai 2008. Yang biru merupakan jumlah, merah hari hujan, hijau itu maksimum. Selanjutnya ada peta hujan dan memiliki klasifikasi warna yang berbeda-beda sesuai dengan curah hujannya. Ada rendah, menengah, tinggi, dan sangat tinggi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.